Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halo pemirsa, senang sekali saya Clarissa Syofia bisa menemani Anda dalam program kabar terkini yang hadir di setiap hari mulai pukul 6.30 pagi, 12 siang, dan 7 malam. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari kota Yogyakarta. Pemirsa, baju baru Lebaran menjadi salah satu tradisi masyarakat merayakan Hari Idul Fitri. Untuk mengetahui kondisi pusat perbelanjaan di Yogyakarta, berikut ini laporan reporter Valeska Raya yang ada di Pasar Beringharjo. Pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, memantau masyarakat berbelanja baju Lebaran mulai dari batik, mukena, dan baju muslim. Namun dapat dilihat di sini, saat ini di ganggang ini sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana ganggang Pasar Beringharjo ini sangat ramai dan nampak sesak, bahkan para pengunjung harus berdesak-desakan untuk melalui ganggang ini. Namun saat ini ganggang ini masih sangat lega dan mudah untuk dilalui. Begitu. Menurut data yang saya peroleh, para penjual mengaku bahwa penurunan pembelian di Pasar Beringharjo ini mencapai 50%. Dan penjual juga mengaku bahwa beberapa bencana yang terjadi di luar Jawa menyebabkan penurunan penjualan di Pasar Beringharjo ini, karena mayoritas pembeli di Pasar Beringharjo ini berasal dari luar Jawa. Karena wisatawan luar Jawa adalah peran utama dalam penjualan di Yogyakarta. Kalau yang Lebaran tahun ini itu lebih prihatin sih daripada tahun kemarin, karena pengunjungnya bisa dikatakan 50% berkurang dari tahun kemarin. Kalau kita sih kayaknya dari kayak ada bencana di luar Jawa, bencana gitu, terus biasanya kita kalau pengunjung kebanyakan luar Jawa, Kak. Jadi yang masuk pasar itu kebanyakan orang lokal, terus yang beli batik tuh cuman beberapa. Biasanya kalau masuk pasar tuh carinya yang muslim-muslim face gitu buat Lebaran. Tak hanya penjual, para buruh gendong pun juga mengeluhkan hal yang sama terkait penurunan pelanggan di Pasar Beringharjo, karena biasanya saat menjelang hari raya para buruh gendong dapat panen pelanggan, namun saat ini mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Selain itu, seharusnya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang tidak kalah dengan yang ada di mal-mal, para masyarakat Yogyakarta, masyarakat lokal Yogyakarta bisa menjadikan Pasar Beringharjo sebagai pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Nah, untuk Anda yang sedang berlibur di Yogyakarta, kalian harus mampir dan mencoba berbelanja di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Valeska Raya melaporkan. Siswa jurusan Tata Boga Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Kota Solo diajarkan praktek berbagai jenis kue kering untuk Lebaran. Selain beromset jutaan rupiah, dengan tinggi keterampilan ini mengasah siswa untuk menjadi lulusan yang mandiri. Inilah suasana ruang dapur SMK Marsudi Rini, Kota Solo dalam membuat kue Lebaran. Selain dijual untuk umum, kue-kue kering ini merupakan pesanan dari sejumlah pelanggan ataupun relasi dari para siswa, guru, dan sekolahan untuk keperluan hantaran Lebaran. Kegiatan ini dilakukan setelah mereka selesai melaksanakan ujian beberapa waktu lalu. Para siswa kelas 12 ini mulai membuat kue kering mulai pukul 7 pagi sampai pukul 16 sore. Dalam praktik pembuatan kue kering, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menargetkan rata-rata penghasilan 10 toples kue kering sehingga produksinya bisa mencapai 600-an toples. Sedangkan jenis kue kering antara lain kastengel, nastar, putri salju, dan semprit dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari jenisnya.
Selain dijual untuk umum, kue-kue kering ini merupakan pesanan dari sejumlah pelanggan ataupun relasi dari para siswa, guru, dan sekolahan untuk keperluan hantaran lebaran. Lebaran saja. Ini dikerjakan berapa hari, berapa siswa, terus harganya dari berapa sampai berapa? Kalau mulainya kita melaksanakan ini, praktek ini dari minggu yang lalu atau minggu yang kemarin. Ini terakhir nanti kita rencanakan hari Senin sudah semuanya selesai. Ingin karena ini sekolah kejuruan, tentu saja kami ingin anak-anak itu nanti setelah selesai dari sini bisa mandiri dengan keterampilan yang kami berikan. Sebagai misalnya ada yang dari kota-kota lain, nanti setelah selesai atau lulus dari sekolah ini bisa mengembangkan usaha ini di tempat-tempat mereka sendiri-sendiri. Begitu. Dengan sistem pembagian keuntungan, kegiatan ini untuk mengajarkan kewirausahaan. Diharapkan nantinya bisa mempunyai keahlian, mandiri, dan menjadi pengusaha dengan memproduksi kue kering. Hari ini kebetulan bikinnya kue nastar dan kastengel, terus ada putri salju juga. Terus buat apa ini bikin rotinya? Kastengel dan nastar. Iya. Anur, Solo, e-Channel TV. Ada wisata sungai yang unik dan menarik di Klaten, Jawa Tengah. Lokasi yang semula tempat yang kumuh, penuh dengan sampah, kini disulap menjadi lokasi wisata menarik. Pengunjung dimanjakan dengan river tubing sekaligus outbound di lokasi ini yang ramah lingkungan. Seperti apa keunikan wisata tersebut? Berikut informasinya. Wisata yang satu ini berada di Desa Malang Jiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menyuguhkan wahana yang sangat luar biasa. Lokasi ini yang semula sebagai tempat pembuangan sampah yang terlihat kumuh, kini disulap menjadi wisata river tubing dan lokasi outbound yang menarik dan ramah lingkungan oleh warga setempat. Lalu dibersihkan dengan mengizinkan gotong royong untuk dijadikan lokasi yang menarik. Tubing di Sungai Bagur ini cukup aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Memiliki kedalaman sungai hanya 50 hingga 70 cm dan aliran sungai juga tidak begitu deras. Sedangkan jarak antara tubing di sungai untuk orang dewasa berjarak 500 meter dan untuk anak-anak berjarak 100 meter. Dengan arus air yang tidak terlalu deras, wisata ini sangat disukai anak-anak karena terkenal ramah anak. Untuk sesi outbound, bagi anak-anak meliputi makan, minum, permainan untuk anak-anak, dan bermain tubing. Untuk tiket masuk pada wahana tubing sebesar Rp10.000. Sementara jika diambil paket wahana, pengunjung hanya merogoh kocek sekitar Rp50.000 per orang. Lokasi ini buka mulai pukul 8 pagi dan tutup pada 4 sore. Selain wahana wisata ramah lingkungan dan ramah anak, wahana yang diberi nama Brintik Riverside ini diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Bermain pakai ban sama tadi main di sana. Pakai ban tadi takut nggak tadi? Awalnya takut, terus waktu nyobanya enggak. Asik. Iya, Seneng nggak? seneng. Senengnya gimana? Bermain kena air atau seperti apa? Seger. Tadi nyoba berapa kali? Satu. Ini mau coba lagi atau enggak? Ya, terima kasih. Seru nggak, Dek? Seru. Awal kita keprihatinan kita terhadap kebiasaan masyarakat kita yang kebiasaan membuang sampah di sungai. Untuk itu kemarin kita dengan beberapa rekan sepakat untuk memanfaatkan aliran sungai ini sekaligus nanti merubah kebiasaan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah di sungai. Dan yang kita tawarkan kepada pengunjung sekalian adalah kita outing satu paket dengan mini tubing ini. Awalnya kita seperti hutan belantara di sini, seperti hutan belantara dan kotor karena sampah-sampah dari masyarakat itu buangnya di sini juga. Terus sekarang dengan perlahan-lahan tapi pasti kita ubah suasana di sini seperti sekarang ya kita lihat ini. Reza Safitri, e-Channel TV Klaten melaporkan. Pesanan kerajinan replika lampu nabawi dari bahan tembaga di Boyolali, Jawa Tengah ini meningkat 2 kali lipat. Para perajin harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pesanan ornamen masjid ini sebelum pelaksanaan Lebaran.
bagi Restu Art Gallery yang ada di Desa Cabean, Tunti, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah ini tengah sibuk merampungkan pesanan kerajinan ornamen replika lampu Nabawi yang terbuat dari bahan tembaga. Menjelang datangnya bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin tembaga. Pasalnya, pesanan ornamen gantung lampu Nabawi meningkat 2 kali lipat dari hari biasanya. Pengelola Restu Art Gallery, Bruri, mengatakan untuk merampungkan pesanan kerajinan ini, para pekerja dibagi dalam beberapa bidang. Ada yang menempa tembaga dan mengukir kaligrafi, pewarnaan, kemudian pengamplasan dan memoles lalu bagian finishing. Satu set ornamen gantung lampu Nabawi ini terdiri dari ornamen lingkar yang bertuliskan lafaz syahadat atau sholawat, kemudian belasan lampu samping. Dalam merampungkan satu set lampu Nabawi ini dibutuhkan waktu hingga 2 hingga 3 minggu, tergantung dari ukuran besarnya ornamen yang dipesan. Pesanan lampu Nabawi ini sudah ramai masuk ke galeri sejak 2 bulan lalu. Pada bulan-bulan biasa, pesanan replika lampu hanya 2 atau 3 set saja. Namun saat mendekati Ramadan ini, pesanan yang masuk bisa mencapai 25 set dalam 1 bulan. Tak sedikit pula pemesanan ornamen untuk masjid ini juga sekaligus memesan replika pintu kayu Nabawi yang juga dihiasi dengan kaligrafi dari bahan tembaga. Pesanan tidak hanya datang dari dalam Pulau Jawa saja, namun juga dari luar Jawa seperti Sulawesi dan Sumatera. Ini seperti apa? Ini menjelang puasa kita pesanan lampu meningkat. Dari hari-hari biasa kan kita pengerjaan 1 bulan target 5-6 set. Kalau ini menjelang puasa Lebaran ini bisa mencapai 2 kali lipatnya gitu. Sampai berapa? Kurang lebih 20-25 set kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Ini pesanan dari mana? Meliputi daerah Jakarta, Sumatera maupun Sulawesi kita pesanan banyak. Terus yang paling banyak dipesan itu yang tipe seperti apa atau yang biasa untuk dipesan kan kita pakai lampu Nabawi ini seperti ini, ada banyak itu juga seperti ini, dan juga kita mengikuti volume yang di lapangan. Misalkan diameter berapa, 1 meter sampai 3 meter diameternya. Paling besar ukuran berapa? Paling besar ukuran diameter 3 meter kita. Untuk harga sendiri? Untuk harganya kisaran 20 sampai 45 untuk diameter 1 meter sampai 3 meter. Ornamen replika lampu Nabawi ini banyak dipesan karena memiliki kesan yang elegan serta bahan tembaga yang lebih awet, tidak mudah karatan. Selain itu, tembaga juga lebih bernilai artistik dan kesan etnik terasa kental. Satu set replika lampu Nabawi ini dijual dengan mulai dari 25 juta rupiah, tergantung dari desain dan besarnya ukuran. Azza Argani, Boyolali, e-Channel TV melaporkan. Guna mengantisipasi menipisnya stok darah di lumbung darah Palang Merah Indonesia di bulan Ramadan ini, Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bantul kembali menggelar bakti sosial donor darah. Berikut informasinya. Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial kembali menggelar bakti sosial donor darah bertepatan dengan malam 21 Ramadan. Kali ini bertempat di Aula Kelurahan Pendowo Harjo, Sewon, Bantul. Kegiatan yang digelar usai salat tarawih itu menuai respon positif dari warga. Masyarakat yang mendaftar sebagai pendonor cukup tinggi, bahkan cenderung membludak. Dari target 50 kantong yang hadir pada aksi sosial tersebut, lebih dari 150 orang. Bertajuk Donor Darah Lailatul Qadar, kegiatan ini rutin digelar oleh Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PDM) Bantul untuk mengantisipasi terjadinya penurunan stok kantong darah di Lumbung Palang Merah Indonesia, Kabupaten Bantul. Ada kemudian orang yang takut mendonorkan darah di siang hari, ya karena kemudian tentu ada pengambilan darah yang kemudian dikhawatirkan berpengaruh, sehingga makanya PDM kemudian melakukan donor darah Lailatul Qadar yang malam hari seperti ini, ya tentu kekhawatiran itu menjadi berkurang. Dan ini kalaupun ada pengurangan di sisi itu, kemudian ada penggalangan seperti Muhammadiyah ini kan berarti menjadi kebutuhan selalu akan terpenuhi, selalu impas, seimbang. Nanti itu menghadapi biasanya tren pasca Lebaran itu kan biasanya orang sakit itu meningkat dan kebutuhan darah itu selalu diperlukan, sehingga
Allah kita Muhammadiyah berbuat dari yang orang lain tidak berbuat. Jadi kegiatan ini akan kita lestarikan insya Allah setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Aksi ini sebagai wujud peran serta PDM Bantul membantu mencukupi kantong darah di PMI. Mengingat sampai saat ini permintaan masyarakat untuk transfusi darah juga belum mengalami penurunan, sehingga upaya penambahan stok tetap harus dilakukan secara optimal. Kegiatan donor Lailatul Qadar ini rutin digelar setiap tahun secara bergulir di cabang pimpinan Muhammadiyah se-Bantul. Digelar pada malam hari usai warga muslim melaksanakan berbuka puasa agar kondisi HB normal dan memenuhi syarat sebagai pendonor. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk E-Channel TV. Cita-cita mewujudkan Bantul bersih sampah 2025 terus menggaung di sudut Kelurahan Ringin Harjo, Kabupaten Bantul. Berbekal surat keputusan yang dikeluarkan resmi dari pihak kelurahan, kelompok masyarakat di RT 6 Ngabean bakal merintis pengelolaan sampah berskala rumah tangga. Cita-cita mewujudkan Bantul bersih sampah 2025 terus menggaung di sudut Kelurahan Ringin Harjo, Kabupaten Bantul. Berbekal surat keputusan yang dikeluarkan resmi dari pihak kelurahan, kali ini kelompok masyarakat di RT 06 Ngabean, Padukuhan, Mandingan, Ringin Harjo yang menyusul bakal merintis pengolahan sampah berskala rumah tangga. Melalui bank sampah Ngalisa, Ngabean Peduli Sampah, warga diberikan edukasi dan penguatan tata kelola pilah sampah rumah tangga berkelanjutan. Seluruh peserta terlihat serius memperlihatkan paparan materi yang disampaikan langsung oleh pendamping dari KSM Pilah Berkah. Ini merupakan bank sampah yang ke-10 dari 43 RT di 4 padukuhan yang berhasil dirintis oleh pemerintah Kelurahan Ringin Harjo sebagai upaya untuk memperluas jaringan bank sampah, mewujudkan Kelurahan Ringin Harjo yang bersih dan sehat, serta meningkatkan perekonomian warga. Kali ini kita ada di RT yang ke-10 untuk di Kelurahan Harjo. Jadi nanti target kita minimal 50% dari total RT, 43 RT, itu nanti bisa terbentuk bank sampah untuk mendukung pemerintah di tahun 2025 ini sesuai dengan Perbup Kabupaten Bantul, Bantul bersih sampah di tahun 2025. Karena kita sadar bahwa Jogja dan Bantul terutama itu sudah darurat sampah, sementara tiap hari kita masih mengeluarkan sampah dan selama ini kita masih menggunakan jasa gerbong sampah dan kita juga tiap bulannya harus mengeluarkan biaya. Kedepannya dengan dibentuk Ngalisa, harapan kita akan bisa mendapatkan hasil atau dari yang awalnya kita mengeluarkan kita akan mendapatkan hasil dan dengan tujuan utama nanti rumah kita atau desa kita akan lebih bersih dan lebih nyaman untuk ditempati. Upaya peningkatan literasi sistem pengolahan sampah berbasis rumah tangga ini bakal terus ditingkatkan oleh pihak kelurahan. Bahkan ke depan pihaknya juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung sarana dan prasarana bank sampah yang telah terbentuk di masing-masing RT. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk E-Channel TV. Orkes Melayu Lorenza, salah satu grup musik lokal yang berasal dari Kabupaten Sukoharjo, kini sedang naik daun. Hadir dengan lagu-lagu dangdut klasik era 70-an hingga 90-an ini semakin dikenal luas, tidak hanya di wilayah Soloraya, namun hingga seluruh Jawa Tengah. Berikut ini informasinya. Orkes Lorenza hadir dengan lagu dangdut klasik era tahun 70 sampai tahun 90-an, seperti Tukang Tambal Ban, Terajana, Sepiring Berdua, Singkong dan Keju, serta lagu lawas lainnya. Dengan mengusung lagu jadul, Orkes Melayu ini semakin dikenal luas, tak hanya di wilayah Soloraya, tapi meluas hingga seluruh Jawa Tengah. Dalam penampilan panggungnya, para pemain musik memakai pakaian dan aksesoris jadul. Tak hanya pemusik, para penonton juga hadir ikut bergoyang dengan memakai aksesoris jadul.
asisten orkes Melayu Lorenza, Joko Widodo mengatakan awalnya grup musik ini mengusung aliran musik koplo, namun dalam perkembangannya berubah dengan mengusung musik jadul. Beliau ini kemarin melaksanakan kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Karanganyar dan terima kasih atas dedikasinya. Selama 1 tahun lebih beliau memimpin Kabupaten Karanganyar dalam masa transisi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sekda. Munculkan lagi dengan hormati asisten, kemudian dari staf pelatih, kepala OPB yang hadir, sehingga kita coba untuk kita tawarkan ke masyarakat. Alhamdulillah sampai hari ini diterima dengan baik. Sementara itu, Eti Mehong, bintang orkes Melayu Lorenzo mengaku sejak meniti sebagai penyanyi lebih menyukai lagu dangdut lawas. Iwan Iswandi, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah. Usaha bisnis pembuatan papan selancar di kawasan wisata Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, kini cukup menjanjikan. Bimo Sepiawan adalah salah satu pengusaha yang sukses menggeluti bisnis ini. Hampir setiap hari dirinya memproduksi pesanan papan selancar. Ganasnya ombak pantai selatan Parangtritis di Kabupaten Bantul seolah menjadi surga tersendiri bagi pecinta olahraga selancar. Kondisi itu justru mampu ditangkap sebagai peluang usaha minat khusus bagi Bimo Sepiawan. Warga Kretek ini serius menggeluti usaha produksi papan selancar dengan memanfaatkan styrofoam bekas sebagai bahan bakunya dan cairan resin sebagai pelapis papan. Menariknya, workshop yang dirintis sejak 2015 lalu ini menjadi satu-satunya usaha di Yogyakarta yang bergerak di bidang blanks manufacture. Berkat ketekunan dan kejeliannya, alhasil produk berlabel House Surfboard bikinannya itu pun banyak diminati penghobi selancar dari berbagai kota besar di tanah air. Di mana untuk setiap papan selancar yang diproduksi dibanderol mulai harga 3,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah, tergantung ukuran. Untuk awal karena saya pelaku selancar juga, saya sering ikut kompetisi, terus kenal ada suatu di event kan, kenal shaper pembuat papan di Bali juga. Terus saya ketemu lagi, ditawarin untuk bantuin di sana. Kebetulan saya tertarik untuk belajar juga dan untuk mengembangin di Jogja. Banyak peminatnya juga untuk dunia surfing juga karena untuk surf legend-nya sekarang mulai banyak juga. Untuk tamu-tamunya mulai banyak di sini. Untuk lokal mulai berkembang juga setelah event kemarin, sempat ngadain event juga untuk lokal-lokal Jogja dan sekitarnya. Dan sekarang tambah bibit-bibit baru juga sih. Rencana kan untuk membuat wadah supaya bibitnya makin banyak dan banyak prestasi untuk ikut kegiatan kayak ikut MON juga salah satunya. Diakui papan surfboard buatan Bimo ini berbeda dengan lainnya. Meski berbobot lebih ringan namun tetap kuat menerjang ombak karena bahan pembuatan papan sudah dikombinasi dengan epoksi. Produk dari House sendiri menurut saya cukup oke dan sangat ya proper lah buat main di sini juga. Nanti kita mungkin bisa custom ya, mau untuk ombak yang fun kecil-kecil atau ombak yang buat manuver, yang ini papan bisa disesuaikan untuk karakteristiknya gitu. Olahraga selancar memang kini tengah mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Tak hanya menjadi penyedia papan selancar, House Surfboard sendiri juga membuka layanan belajar surfing yang saat ini telah memiliki siswa hampir belasan orang. Kehadiran House Surfboard diakui oleh peselancar memiliki kualitas papan yang terbaik untuk kebutuhan berselancar. Tak hanya itu, mereka juga bisa memesan papan sesuai keinginan, bahkan produksi baru maupun reparasi. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk e-Channel TV. Informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program Berita Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir setiap hari dari pagi, siang, hingga malam hanya di e-Channel TV. Saya Clarissa Syafia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat.
Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.